Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ini adalah apa yang saya sampaikan masih terkait dengan jasa-jasa Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah, yaitu memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita peroleh dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu apa yang kita sampaikan di dalam kitab ini, dalam makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabi. Barang siapa mau menuntut ilmu, maka sangatlah surga yang dia cari, dan barang siapa mencari maksiat maka nerakalah yang dia cari. Maksudnya bahwa barang siapa yang terlena dirinya dengan ilmu yang berguna dan bermanfaat dengan sains teknologi, maka ilmu-ilmu itu atau pengetahuan yang diketahuinya itu akan membawa dia kepada kenikmatan, kepada surga. Pada hakikatnya ia tengah mencari surga dan ridha Allah. Sebaliknya barang siapa yang melakukan maksiat maka ia menuju neraka dan murka Allah. Maka makalah ketujuh dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ngiritnya, man asallaha kariman wala asara ad-dunya 'alal akhirah hakimun. Orang yang mulia tidak bakal mendurhakai Allah, dan orang yang bijaksana tidak akan mengutamakan dunia di atas kepentingan akhirat. Jadi orang yang mulia ialah orang yang mengangkat harkat derajat dirinya sendiri dengan cara meningkatkan keilmuan, mempertebal ketakwaan, meningkatkan kewaspadaan di dalam hal menghadapi maksiat dan cobaan. Sedangkan orang yang bijaksana ialah yang selalu tepat di dalam berbuat, tidak bersikap, tidak pernah menyeleweng dari petunjuk akal yang sehat. Makalah ke-8 yaitu dari Al-Masih Sulaiman Mirhan Al-Kufi, mangkana ra'su malihi at-taqwa kalatil al-sunu an wasfi rihin dinihi wa mangkana ra'su malihi ad-dunya kalatil al-sunu an wasfi khusrani dinihi. Barang siapa bermodal takwa maka lisan tidak mampu menyebut besarnya keuntungan agama, dan barang siapa bermodalkan dunia maka lisan tidak cukup mampu menjumlah kerugian agama. Jadi orang-orang yang memegang prinsip ketakwaan, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan dan laku maksiat durhaka serta perbuatan yang berasaskan norma masyarakat dan syariat, maka orang yang memperoleh kebajikan yang tiada terhingga banyaknya. Sedang yang memegangi norma yang berselisih dengan syara memperoleh banyak perintangan, sehingga sulit dibilang berapa jumlahnya. Dalam makalah ke-9, guru Imam Malik Sufyan Ats-Tsauri, kullu maksiatin an syahawatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Li'anna maksiata iblisa kana asluha min kibrin minal kibri wa zallata sayyidina Adam kana asluha minas syahwat. Bahwa setiap durhaka yang timbul dari syahwat dapatlah diharapkan ampunannya, tetapi setiap durhaka yang timbul dari sikap sombong
tidak dapat diharap ampunannya. Karena kedurhakaan iblis itu berpangkal dari kesombongan. Sedangkan kesalahan Adam alaihissalam berpangkal pada syahwat. Syahwat itu adalah keinginan daging, keinginan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dan sombong adalah perasaan diri lebih unggul dari yang lain. Iblis berbuat durhaka, yaitu menentang perintah Allah, bersujud kepada Adam, yang adalah karena merasa dirinya lebih unggul daripada Nabi Adam. Sedang durhaka Adam adalah melanggar larangan makan, wa khuldi, yaitu semata-mata karena dorongan, keinginan nafsu. Iblis tidak dapat diampuni, sedang Nabi Adam dapat memperoleh ampunan dari Allah. Kenapa? Karena menyerahkan dirinya dengan bertobat dengan segala kesalahannya. Dalam makalah 10, kaum Zahid menyatakan, man adznaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha ta'ala yudkhilun nar wa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhilul jannah wa huwa yadhak. Barang siapa yang tertawa berbuat dosa, ya, dalam berbuat dosa, maka Allah akan melempar dia ke neraka dengan tangis dan ringkihan. Sedangkan barang siapa yang menangis berbuat taat kepada Allah, maka Allah akan memasukkannya ke surga dengan tertawa. Zahid di sini adalah orang yang tidak mementingkan, tidak terlalu berkepentingan dengan dunia, dan hanya menggunakannya untuk menutup keperluannya yang diperlukan saja. Maka dalam nasihat di atas adalah orang yang dengan bangga berbuat dosa, maka akan masuk neraka dengan penuh penyesalan, karena penyiksaan yang amat pedih. Dan orang seperti ini pada hakikatnya telah berbuat dua dosa sekaligus, yaitu dosa itu sendiri dan dosa karena bangga berbuat dosa. Jadi yang pertama adalah dosa itu sendiri, yang kedua adalah tidak merasa dosa dan bangga berbuat dosa dan memfitnah orang lain. Sebaliknya, orang yang taat kepada Allah dengan penuh rasa penyesalan dan dosa-dosanya yang lewat, takut mendapatkan siksa sehingga ia menangis karenanya, kelak akan masuk surga dengan penuh kegembiraan. Orang seperti ini sekaligus telah berbuat dua kebajikan, yaitu kebajikan taat itu sendiri dan kebajikan penyesalan terhadap dosa yang telah ia lakukan. Makalah 11, dari sebagian hukama menyatakan, la tahkiru dzunuba as-sighar fa innaha tatasya'abu minha dzunubu al-kibar. Janganlah sekali-kali meremehkan dosa kecil, karena dari dosa kecil situlah bercabang-cabang dosa besar. Di samping terjadi justru murka Allah berada pada dosa kecil tersebut. Makalah ke-12, la saghiratan ma'al israr wala kabiratan ma'al istighfar. Tiada nilai dosa kecil jika terus-menerus dilakukan, dan tiada dosa besar jika terus-menerus mohon ampunan. Dosa kecil yang senantiasa dilakukan itu menjadi dosa besar. Dan memang dengan adanya kehendak melakukan terus suatu dosa telah memperbesar, karena niat kehendak melakukan durhaka itu merupakan perbuatan durhaka itu sendiri. Sedang permohonan ampunan yang dimaksudkan di dalam hadis di atas ialah bertaubat dengan segala macam persyaratan dan aturan. Sebab taubat itu dapat menghapus risiko dari perbuatan jahat, walaupun kejahatan itu sangat besar. Diriwayatkan dalam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas dengan susunan membalik anak kalimat yang menjadi di depan. Hum al-arifus syana wa hammu, ya, hammul arifi as-sana, hammuz zahidi ad-du'a, hammal arifi rabbuhu, hammaz zahidi nafsuhu. Kemauan orang arif itu adalah memuji, sedangkan kemauan orang zahid itu berdoa. Sedang keinginan orang arif adalah memperoleh pahala Allah
sedangkan keinginan orang zahid adalah kemanfaatan atas dirinya dari nikmat Allah. Jadi memuji nikmat Allah, memuji ialah memuja Allah dengan segala keindahan. Sedangkan berdoa ialah memohon kebaikan hanya kepada Allah. Perbedaannya adalah antara keinginan, ini sangat jelas, sedangkan orang arif ini adalah kenikmatan yang sudah diterima, disyukuri oleh orang zahid yang menginginkan dibukanya tabir isqatut tadbir, atau dibukanya tabir penutup antara dirinya kepada Allah, membawa dia ta'abud hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makalah ke-14. Dari hukama menyatakan, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billahi, wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu li binafsihi. Barang siapa mengira bahwa mempunyai penolong yang lebih mumpuni dibanding Allah, maka baru sedikit ia mengenali Allah. Dan barang siapa mengira mempunyai musuh yang lebih kejam dibanding nafsunya, maka baru sedikit ia mengetahui nafsu itu sendiri. Artinya bahwa jika seseorang tidak mengenali Allah dengan segala kekuasaannya, dengan keagungannya, dengan kebesarannya, maka tidak dapat yakin bahwa Allah Maha Penolong. Dan orang yang belum mengetahui keganasan hawa nafsunya sendiri yang selalu mengaruhinya ke arah kejahatan, maka tidak mengetahui pula bahwa nafsu itu merupakan musuh yang paling jahat. Makalah ke-15. Dari Abu Bakar As-Siddiq dalam tafsiran ayatnya, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada juga al-barru huwa al-lisan wal bahru huwa al-qalbu. Fa idza fasada lisanu bakat alaihi nufus, wa idza fasadat al-qalbu bakat alaihi al-malaikah. Tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan lantaran perbuatan tangan-tangan manusia. Fil barri wal bahri. Barri artinya barun wa lisanun. Daratan yang dimaksud di sini adalah majas daripada lisan. Sedangkan lautan adalah hati. Jadi apabila orang itu lisannya rusak, maka hatinya juga rusak. Jika apabila lisan masyarakat itu rusak dan orang-orangnya akan menguasai dan menangisinya, jika hati rusak maka malaikat akan meninggalkannya dan menangisinya. Jadi lisan rusak itu adalah orang yang suka mencela, mencaci maki, iri hati, hasud, hatinya rusak, pamer, pamer jabatan, pamer kehebatan, pamer kesuksesan, pamer anak, pamer. Ini lisannya rusak, menghasut, mengadu domba. Dan orang berkata, hikmahnya sehingga lisan seseorang cukup satu ialah agar selalu diingat bahwa tidak perlu bicara terlalu banyak, kecuali ada manfaat, kecuali dalam masalah yang sangat urgen, penting, dan hal-hal yang baik. Pendapat yang lain mengatakan bahwa lisan yang dapat berbicara dengan berbagai bahasa itu seharusnya hanya menuju kepada zat Allah, kepada zat yang maha tunggal, yang maha tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hati yang diperintahkan cukup hanya satu, lain halnya mata, telinga, dan lain sebagainya. Dititahkan lebih dari satu, diperintahkan lebih dari satu tugas. Padahal yang lain mengemukakan karena memang keperluan untuk mendengar, melihat itu lebih banyak daripada berbicara. Jadi kalau berbicara satu saja habis. Jadi lautan itu ditafsirkan hati, sedangkan lisan itu ditafsirkan lautan hati. Sedangkan lisan itu barun, daratan. Karena kalau di lautan itu kita bisa terdampar di tengah-tengah, karena saya terhampar luas dengan kedalamannya, dengan keluasannya. Makalah ke-16, inna sahawata tusayyiru al-muluka abidan
Wasabru yusayyirul abida muluka. Ala taro ila Yusufa wa Zulaikha. Sungguh syahwat itu dapat merubah raja menjadi kere, raja menjadi hamba. Karena kesabaran merubah hamba menjadi raja. Bukankah Anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Yusuf masuk penjara, Zulaikha menunggunya. Jadi syahwat ini adalah, yang dimaksud syahwat adalah keinginan daging, keinginan dan kesenangan dunia. Padahal barang siapa senang terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia akan menjadi hamba dari apa yang dia senangi. Dan kesabaran adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah seseorang dapat menggapai apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan. Anda ingat kisah Zulaikha. Dalam kisahnya Zulaikha ini adalah permaisuri raja diraja yang amat cantik jelita dan amat mencintai Yusuf. Namun karena apa? Dengan penuh kesabaran Yusuf ini mampu menolak menghadapi bujuk rayu daripada Zulaikha. Akhirnya apa? Yusuf ini dipenjara. Dengan kesabaran Yusuf si budak ini akhirnya juga menjadi raja dan memperistri Zulaikha. Waktu yang berjalan. Tuba liman kana akluhu amiran wa huwa asiran wa wailun liman kana hawahu amiran wa akluhu asira. Berbahagialah orang yang akalnya berkuasa atas hawa nafsunya, dan celaka orang yang nafsunya menguasai akalnya. Jadi akal ini bisa menguasai hawa nafsu. Sebab jika seseorang berakal, maka seluruhnya dipikirkan lebih dulu sebelum bertindak. Jika seseorang telah berbuat yang sesuai dengan tuntunan, aturan, hukum, syara, kaidah, etika, moral, undang-undang, dan peraturan, maka dia akan sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan itu. Dan hawa nafsu menguasai akal, yaitu jika akal seseorang tidak lagi berfungsi untuk alat mengenai Allah dengan segala kenikmatan dan keagungannya, maka hawa nafsu itu akan menguasai akal. Makalah ke-8, man tarokat dunuba raqqa qalbu wa man tarakal harama wa akalal halala sofat fikratu. Barang siapa meninggalkan dosa, maka lembut hatinya. Siapa yang mau meninggalkan dosa akan lembut hatinya. Dan barang siapa meninggalkan haram untuk makan yang halal, maka jernihlah pikirannya, cerdas pikirannya. Seperti Imam Syafi'i. Ini seperti hati yang lembut, hati yang ramah tamah adalah hati yang menuntun kepada kebaikan, hati yang dengan mulus, dengan tulus menerima nasihat agama, mencerna, kemudian melaksanakan dengan khusyuk, tawadhu, tadarru. Sedang pikiran yang jernih, yang dimaksudkan ialah orang yang mampu memahami dengan cemerlang seluruh titah Allah. Ini membuktikan bahwa kemahakuasaan Allah, kemahaesaan Allah yang akan membangkitkan manusia kembali kepada kematian nanti. Ini dapat dipahami dengan memikirkan dan menghayati bahwa Allah menciptakan manusia dari setetes air hina yang masuk ke dalam rahim ibu dirubah menjadi segumpal darah. Lalu segumpal daging, kemudian dititahkan daging itu tumbuh tulang, urat, persendian, lalu dipasangi pendengaran, penglihatan, fuad, seluruh anggota badan, baru ditentukan suatu proses yang memudahkan janin itu lahir dari rahim ibunya. Lalu bayi itu kemudian diilhami dengan menyesap air susu ibu. Dan di waktu kecil belum bergigi, lalu tumbuh gigi-giginya, kemudian tanggallah dikala umur 7 tahun. Yang ditumbuhkan adalah gigi-gigi yang baru. Lalu Allah menjadikan perilaku yang berbeda dari bayi kecil sampai dewasa. Dan sejak dewasa sampai tua rentah dibuat sehat, sakit, sehat, sakit. Kuat, lemah, doif, kuat.
Dia dapat tidur, istirahat, lalu bangun kembali, bekerja dan lain sebagainya. Demikian pula rambut. Wasta'ala ra'su saiba, semakin memutih kukunya, lalu begitu rontok, maka tumbuh lagi, baru rontok, tumbuh baru lagi, akhirnya buta. Demikian pula pergantian malam dan siang jadi malam. Kejar mengejar begitu bergiliran, ganti berganti. Juga begitu demikian matahari, bulan, bintang, awan, hujan, semuanya datang silih berganti, kemudian pergi untuk nanti datang kembali. Pergi untuk nanti datang kembali. Rembulan terbit, bersinar lagi, terbit lagi. Rembulan nanti muram lagi. Rembulan terbit seperti sabit, lalu membesar seperti purnama di tengah bulan, kemudian mengecil, menyempit kembali, hilang. Gerhana matahari, ya, dan gerhana rembulan menyurutkan sinar, kemudian terang kembali. Bumi pun begitu, kering kerontang, lalu hujan, menghijau lagi, kembali kering lagi, kemudian menghijau lagi. Perubahannya seperti itu. Bagi hamba Allah, mari bersama-sama, hendaklah kita banyak-banyak merenung, banyak berpikir tentang fenomena-fenomena alam dan realitas seperti itu. Agar kita membangkitkan keinginan kita untuk hira hanya kepada Allah, agar semakin bersyukur atas nikmat Allah, agar semakin kuat keimanan, ketakwaan terhadap adanya Allah. Kembali kepada Allah. Beriman bahwa Allah akan membangkitkan kembali lalu memberi keadilan sesuai dengan anugerah amal perbuatannya. Akhirnya segala sesuatu kita serahkan hanya kepada Allah. Kita sudah berusaha, kita sudah melakukan apa kewajiban kita semaksimal mungkin yang dakwah berdakwah. Dan ketebalan iman terhadap perkara yang seperti itulah yang akan timbul semangat, kesungguhan untuk menjunjung tinggi perintah dan menyingkiri larangan-larangan Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.